Podcast Wakil Rakyat, saatnya legislator berbicara. Kali ini kita akan berbincang dengan Bang Rizky Topananda, politisi PKB yang juga Sekretaris Komisi 1 DPRD dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Bersama Bang Rizky, kita akan membahas potensi kewilayahan di Kota Bekasi dan berbagai aspek, salah satunya RT dan RW. Yuk langsung aja simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Urban, kembali lagi bersama saya Sabrina. Hari ini Sabrina mendatangkan tamu yang cukup spesial, yaitu ada Abang Rizky Topananda Esos. Terima kasih Mbak Sabrina. Sama-sama, selaku Sekretaris Komisi 1 dan juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Abang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Suaranya lagi serak-serak gitu. Sudah ya. Sudah mulai membaik ini, alhamdulillah. Kemarin masih kurang baik. Nggak habis gara-gara dari sini. Amin. Tambah sehat mudah-mudahan dari sini. Amin, mudah-mudahan. Oke, dari Abang sendiri di Komisi 1 sebetulnya lagi ngebahas apa sih? Ya kalau waktu-waktu dekat ini kita memang sedang fokus ke beberapa pengawasan sebagaimana fungsi kita ya. Fungsi dewan atau legislatif itu kan salah satunya adalah fungsi monitoring atau pengawasan. Nah, hari ini kita sedang memantau untuk proses mutasi rotasi posisi di pemerintahan. Tujuannya ya biar semua stakeholder bisa kerja secara maksimal, terutama OPD yang kepalanya masih belum definitif, kepala dinas tertentu yang belum definitif, kita minta untuk segera dilakukan proses pengisian posisi itu secara definitif biar pelayanan ke masyarakat bisa tambah optimal. Nah, dari beberapa proses itu yang agak kita fokuskan akhir-akhir ini di situ, salah satunya. Gitu. Abang ini kan termasuk yang rajin melakukan reses ya? Iya. Sesuai aturan yang ada. Dari reses terakhir nih, aspirasi apa yang memang diterima sama Abang yang disampaikan juga oleh masyarakat? Gitu? Iya, pertama kalau reses DPRD Kota itu setahun 3 kali ya. 3 kali. Kita di tahun 2025 ini sudah melakukan reses 2 kali dan nanti di bulan depan mungkin atau di menjelang akhir tahun kita akan reses untuk yang ketiga kali. Tapi proses reses ini kan sebenarnya proses yang formal saja. Kita kumpul dengan konstituen, dengan masyarakat, kemudian ada usulan, ada aspirasi dari masyarakat yang kita tampung dan kita usulkan dalam program kerja di pemerintahan. Nah, kalau bicara substansi bahwa kita kumpul dan menampung aspirasi, itu nggak mesti harus dalam ruang reses saja sebenarnya. Seperti proses-proses kita jumpa dengan warga, baik di momentum kegiatan masyarakat maupun kegiatan yang lainnya. Seperti saya misalnya seminggu sekali itu pasti ada waktu untuk ketemu sama konstituen di dapil. Nah, itu kan bisa ruang untuk kita menampung aspirasi dari masyarakat, nggak mesti harus nunggu reses. Tapi karena reses ini aturan dan sudah disesuaikan dengan keputusan, kita laksanakan secara formalnya 3 kali dalam setahun. Nah, dalam reses itu banyak usulan masyarakat warga. Kalau kita di dapil, terutama di Bekasi Utara Medan Satria ini, ya pasti nggak lepas usulan masyarakat itu untuk bagaimana perbaikan lingkungan, baik dari sisi jalan, saluran yang itu memang menjadi kendala. Misalnya jalan yang rusak itu kalau nggak diperbaiki kan bisa mengganggu dan bisa membuat celaka gitu. Yang kedua, saluran kalau nggak diperbaiki bisa berimbas pada genangan air ketika musim hujan yang pada akhirnya jadi banjir. Nah, ini kan permasalahan yang bagi saya ya harus segera kita evaluasi dan harus kita tindak lanjutin. Dari pemerintah harus turun untuk menyelesaikan ini. Dan yang nggak kalah pentingnya tentu segmen ekonomi ya, terutama di kalangan anak-anak muda yang hari ini masih membutuhkan sentuhan dari kita pemerintah untuk bagaimana mereka bisa lebih berdaya, terutama bicara pekerjaan. Itu sangat banyak sekali usulan dari masyarakat, baik dari orang tuanya maupun dari anak-anak mudanya itu sendiri.
bagaimana mereka bisa berpenghasilan sehingga berkehidupan layak hari ini dan di kemudian hari. Itu usulan-usulan yang secara garis besar di situlah, nggak jauh dari situ. Peserta dari reses sendiri kebanyakan yang abang lihat nih yang sudah-sudah itu banyak yang peserta yang dari orang tua atau memang anak muda sekarang udah mulai aktif nih bang? Nah kalau dasarnya saya melihat terutama generasi Gen Z ya, Gen Z itu ada sisi apatis kadang awalnya. Ya. Kalau generasi milenial masih sebagian masih mengikuti lah. Nah maka kita, terutama saya di PKB, sejak awal sudah banyak melibatkan anak muda. Jadi kita jangan hanya menjadikan anak muda itu sebagai objek saja di politik, tapi bagaimana mereka menjadi subjek, menjadi bagian penentu, bukan hanya sebagai bagian yang menerima ketentuan, tapi mereka membuat ketentuan juga. Sehingga kita dimulai dari internal partai, memberi ruang kepada anak-anak muda untuk menjadi pengurus di struktural partai, bahkan di ruang-ruang strategis, di posisi-posisi strategis diberikan kepercayaan buat anak-anak muda. Sehingga ketika bicara keterwakilan anak muda, kita bisa benar-benar memahami apa sih yang sedang dibutuhkan dan sedang dirasakan oleh anak muda itu sendiri. Nah dimulai dari partai, pada akhirnya kita pun di Dewan hari ini, alhamdulillah PKB punya 5 kursi dan kelima-limanya itu anak muda semua di PKB ini. Sehingga kita bisa memahami dan mengerti situasi psikologinya anak muda gitu kira-kira. Yang paham anak muda ya anak muda itu sendiri. Nah oleh sebab itu di momentum reses pun saya sudah menerapkan itu. Saya sudah berkali-kali melakukan reses untuk kalangan anak muda secara khusus gitu. Ada yang mungkin kita bikin kelompok ibu-ibu atau orang tua, ada yang anak muda khusus, ada satu momen yang saya bikin reses harus minimal pesertanya 50% anak-anak muda warga sekitar situ. Kenapa? Biar anak-anak muda ini juga melek terhadap politik, yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nggak memaksa dan nggak meminta mereka untuk ikut serta dalam politik praktis, enggak. Tapi minimal mereka paham dan tahu perkembangan politik di negerinya, di wilayahnya, di lingkungannya, dan di kotanya. Sehingga nggak lagi terjebak dalam informasi-informasi yang tidak baik, tidak benar, atau hoax lah. Ini kan anak muda rentan karena gadget itu sehari-hari jadi temannya mereka. Jangan sampai mereka dapat informasi yang salah dari media sosial kalau nggak kita ajak bareng di situ. Maka pelibatan anak muda dalam banyak hal untuk urusan pemerintahan bagi saya hari ini udah menjadi satu kewajiban, terutama buat diri saya sendiri dan teman-teman dari partai PKB. Anak muda jadi fokus kita hari ini. Nah, selain dari tadi kebutuhan paling besar anak-anak Gen Z gitu kan, adalah pekerjaan, apalagi sih yang mereka aspirasikan gitu Bang? Karena balik lagi ke statement bahwa memang aku juga merasa bahwa kadang mereka sedikit apatis gitu. Betul. Kayak mereka sibuk dengan dunianya gitu. Dan agak sedikit penasaran ketika mereka mengeluarkan suara, apa sebetulnya yang dibutuhkan gitu. Ya kadang mereka tuh unik sebenarnya. Teman-teman Gen Z, terutama Gen Z ya, generasi zilenial dan Gen Z ini, kalau saya mengibaratkan kadang kayak kita di posisi yang tangan kita itu megang pasir gitu. Kalau kita terlalu kenceng kerat menggenggamnya, mereka akan kabur. Tapi kalau kita terlalu terbuka dan terlalu santai megang pasir itu, ini juga hampar-hamparan juga pada akhirnya. Nah maka ada ruang atau ada cara tertentu untuk proses pendekatan sehingga pada akhirnya mereka tadi mau terbuka atau mau menyampaikan ide-ide gilanya, karena anak-anak Gen Z ini sangat out of the box gitu kalau yang saya tahu itu ya, karena diskusi dengan mereka. Kalau kita kan termasuk generasi yang milenial, jadi ya mungkin ada kesamaan tapi mereka lebih out of the box. Dan anak-anak Gen Z ini bicara pekerjaan misalnya ya, mereka kadang itu bicara mut-mutan juga, atau bicara apa kata hatinya kalau pas dia diterima kerja di satu tempat.
tapi lagi nggak cocok dengan hatinya karena permasalahan di tempat kerjanya itu, mereka bisa jadi langsung keluar. Maka jangankan bicara pilihan politik, bicara kehidupan aja, kerjaan yang ini sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Kalau mereka nggak mau ya nggak mau gitu. Emang agak ngeri sudah mereka agak menghadapi mereka agak gampang gitu. Nah maka ketika saya diskusi dengan mereka, ide-ide yang menarik itu banyak sebenarnya. Bagaimana melakukan proses pendekatan, mereka pengen kerja tapi kerjanya agak santai, tapi penghasilannya bahkan profesi sekarang anggaplah sebagai profesi ya, konten kreator, kemudian jual beli online yang bisa sambil santai di rumah. Nah, itu yang begitu-gitu tuh yang bagi saya bisa diambil ruang itu kepada mereka. Maka kalau bicara pekerjaan buat generasi muda hari ini bukan perkara yang sebenarnya sulit-sulit banget, bukan. Tapi ini bicaranya mau atau tidak. Kita bergerak, kita melakukan kreativitas untuk bisa berpenghasilan. Tinggal ketika sudah melakukan usaha, kendalanya di mana? Nah, kita pemerintah baru masuk melakukan support. Misalnya melakukan pelatihan digital marketing. Tapi pemerintah itu jangan hanya berhenti di bicara melakukan pelatihan. Pendampingan sekaligus berikutnya adalah mampu memberikan penyertaan modal kalau memang mereka membutuhkan pengembangan usaha dan bisnisnya. Sehingga dari kelompok masyarakat anak muda ini, di antara mereka pada akhirnya bisa melibatkan teman-temannya yang dengan sendiri mengurangi pengangguran. Nah, yang saya bilang ide kreatif itu termasuk hal-hal kayak gitu. Mereka punya ide untuk melakukan kreativitas yang kita sebelumnya nggak kepikiran juga untuk melakukan itu, misalnya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang pada hari ini saya banyak belajar juga dari mereka untuk bagaimana kita melakukan hal-hal yang kreatif untuk bisa menampung aspirasi mereka dan merealisasikannya di tengah masyarakat gitu. Oh, luar biasa ya Gen Z. Ya luar biasa gitu ini. Tinggal ditingkatkan aja, jangan sampai terlalu apatis ya. Semoga sobat urban banyak yang Gen Z nih kayaknya nih Bang. Iya benar. Oke, next ada kabar soal honor RT RW nih Bang. Katanya ada dinaikkan. Harapan Abang dari setelah adanya kenaikan ini terhadap honor RT dan RW tuh bagaimana? Nah, kalau kita berbasis kinerja, harapannya ini adalah reward dari pemerintah. Karena kan kalau pemerintahan yang dalam hal ini dikatakan pegawai pemerintah secara formal selesai di tingkat kelurahan, ASN atau aparatur sipil negara itu sampai tingkat kelurahan. ASN baik yang dalam kategori PNS maupun P3K. Adapun misalnya P3K yang ditempatkan sebagai pamor di lingkungan masyarakat RT RW ini sebagai kepanjangan tangan saja kan. Nah kalau RT RW secara struktural mereka pemangku jabatan di wilayahnya, tapi bukan kategori pegawai pemerintah atau ASN itu tadi. Nah tapi pemerintah sangat membutuhkan RT RW dibentuk dan melakukan kerja-kerja secara optimal. Tapi reward dari pemerintah apa kepada mereka? Kalau ASN digaji, jelas ada aturannya, jelas ada nominalnya dan lain sebagainya. Nah mereka RW digaji enggak? Ya kan kalau dari aturan secara resmi mereka bukan pegawai, ya nggak ada unsur gaji. Tapi ini bagian dari reward dari pemerintah untuk mereka lebih optimal menjalankan tugas-tugasnya. Nah maka ada kenaikan reward terhadap RT RW ini bagian dari perhatian pemerintah terhadap RT RW yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja mereka untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Jangan sampai misalnya gini, ada masyarakat yang butuh surat pengantar misalnya atau apapun itu yang melibatkan RT RW buat tanda tangan dan stempel. Jangan sampai RT RW ada kalimat aku malas ngurusin begini-ginian karena nggak ada gajinya, nggak ada duitnya misalnya gitu. Wah ini jadi masalah karena mereka ditunjuk, dipilih dan diminta untuk jadi pemimpin di tingkatannya RT atau RW untuk mengoptimalkan memberikan pelayanan juga terhadap masyarakat. Dan masyarakat itu adalah tetangga mereka, orang yang sehari-hari ketemu sama mereka. Nah maka harapannya mereka kerjanya maksimal dan pemerintah melakukan support dengan cara memberikan reward
honor tadi berupa uang tadi, baik untuk RT yang 750, untuk RW 1.250 itu kan ada penambahan. Dengan penambahan nilai ini harapannya menambah juga kinerja dan semangat mereka untuk melakukan proses pengabdian, memberikan pelayanan terhadap masyarakat begitu. Harapannya sih gitu bagi kita. Boleh mungkin diklarifikasi sedikit Bang, karena di lapangan ada perbedaan penerapan atau pendapat mungkin ya. Itu gaji itu hanya untuk ketua atau beserta pengurusnya juga atau gimana? Ya memang tadi yang saya sampaikan di awal ya, ini kan sifatnya penghargaan atau reward tadi dari pemerintah untuk RT RW. Banyak yang berbeda di masyarakat disesuaikan, kan intinya gini, semua udah hampir tahu ini bahwa RT RW itu dapat bantuan atau ada reward ini tahu, warga juga tahu. Ini kan bicaranya adalah lingkungan ini melakukan proses musyawarah enggak? Di RT RW masih melakukan proses paguyuban enggak gitu. Kalau paguyuban dilakukan, ini kan tinggal disampaikan dalam proses paguyuban itu. Ini ada reward, ada honor setiap bulan buat RT RW sekian misalnya. Kebutuhan kita yang untuk bulan ini apa? Nah, sebenarnya ini juga bisa menjadi domainnya ketua RT atau ketua RW. Misalnya mereka ini merasa bahwa kerjanya maksimal dan warga juga setuju bahwa Pak RT ini kerjanya optimal. Udah, buat anggaran itu buat dia aja. Selagi semua sama-sama tahu dan sepakat bermusyawarah mufakat dalam forumnya mereka, ya nggak ada masalah. Akhirnya ada buat kepengurusannya juga nggak ada masalah. Atau ada juga buat kebutuhan-kebutuhan di RT dan RW-nya, itu juga sebenarnya secara prinsip nggak ada masalah. Sehingga yang terpenting kan tadi, dari reward yang kita berikan kepada RT RW ini bisa menambah optimal kinerja masyarakat atau RT RW di tengah masyarakat. Sekarang kita bayangkan, kalau ada RT RW di perumahan elit, saya yakin sih nggak akan butuh duit itu gitu, dan nggak bisa juga disamakan dengan RT RW yang di perkampungan, mohon maaf, yang kadang uang nggak seberapa malah jadi ribut begitu. Nah ini maka pentingnya musyawarah mufakat untuk bagaimana anggaran ini dipakai buat apa. Silakan bermusyawarah dan nggak bisa disamakan misalnya untuk RT semuanya, ketua RT semuanya misalnya gitu. Ya kadang di satu tempat juga ya udah secara normatif PRT oke, saya tapi saya balikan lagi buat uang kas RT, artinya untuk kebutuhan masyarakat. Kan ada juga yang seperti itu. Yang penting dimusyawarahkan untuk cari titik temu sehingga tidak ada polemik untuk urusan-urusan hal seperti ini gitu. Harapannya begitu. Gitu ya Sobat Urban. Jadi kembali diskusi bersama warga dan juga RT RW-nya gitu. Kembali implementasinya tergantung dari masyarakat maunya seperti apa gitu. Yang penting akur semuanya, semuanya betul. Gitu. Guyup lah kalau kata. Benar. Oke, ada juga terkait yang dana hibah nih Bang. 100 juta itu per RW, benar? Ya, betul per RW. Itu implementasinya gimana? Ya karena ini menjadi program kerja atau visi misi dari wali kota dan wakil wali kota terpilih. Dan akhirnya kemarin kita sudah bahas dalam pembahasan anggaran perubahan di tahun ini antara eksekutif dan legislatif, dan sudah disetujui bahwa program ini bisa dilaksanakan di tahun ini di anggaran perubahan nanti. Memang mungkin 100 juta per RW ini akhirnya menjadi program yang besar yang langsung turun ke tingkat bawah. Kalau di pusat mungkin ada Kementerian Desa yang memberikan dana desa, itu kan langsung ke desa-desa. Nah sekarang kita pemerintah kota memberikan dana kepada RW masing-masing RW 100 juta. Akhirnya disetujui dilaksanakan di tahun 2025 ini, cuma di anggarannya bukan anggaran murni, anggaran perubahan. Maka di akhir tahun nanti, mulai Oktober, November, Desember di triwulan keempat sudah mulai bisa berproses itu. Cuklak-cuklis masih di finishing, dimatengin. Intinya bagaimana duit 100 juta ini bisa diterima dan bermanfaat buat kepentingan di RW tersebut. Nah memang di awal kita konsepkan operasional umum saja buat RT RW, tapi ini di kemudian hari kita coba
rapihkan semua proses dan proseduralnya. Kalau saya sih sebenarnya lebih setuju untuk menggunakan anggaran ini disesuaikan dengan aturan dan prosedur yang ada secara administrasi pemerintahan. Juga jangan terlalu jauh ditambahkan persyaratan-persyaratan tertentu. Karena kan di sebelumnya juga nggak pernah dibahas ini. Karena sekarang kan beberapa RW itu kadang ada juga yang melakukan pengaduan ke Dewan gitu ya. Ini kok ada persyaratan ini Pak Dewan, kita belum mempersiapkan ini itu misalnya gitu. Nah ini karena ini anggaplah pilot project karena baru pertama kali mau dilaksanakan. Jangan terlalu membebani dengan persyaratan-persyaratan yang sebelumnya tidak disampaikan sehingga mereka RW ini belum ada persiapan gitu. Kalaupun hari ini mau dijadikan pilot project ya udah hari ini silakan maksimalkan untuk melakukan persyaratan ini. Kalau emang belum sambil jalan buat tahun depan harus sudah siap ya gitu kira-kira. Nah itu fokus di situ, tapi prosedural atau aturannya itu lebih dipastikan. Jangan sampai niat kita baik memberikan anggaran untuk pembangunan wilayah dengan 100 juta per RW. Jangan sampai ini jadi permasalahan di kemudian hari ketika RW itu misalnya nggak bisa memaksimalkan anggaran yang ada, karena kan kebutuhannya masing-masing tempat beda-beda. Nggak semua rata 100 juta full, bisa jadi kebutuhannya 200 dikasihnya 100 malah jadi nanggung kurang gitu, atau sebaliknya kebutuhannya nggak nyampe 100 tapi dikasihnya 100 nanti malah lebih misalnya gitu-gitu kan. Jadi diada-adain yang khawatirnya begitu dan di kemudian hari malah jadi masalah khawatirnya. Nah oleh sebab itu ini harus betul-betul menjadi pantauan atau pengawasan kita baik dari eksekutif maupun legislatif. Pelaksanaannya jangan sampai ini di kemudian hari jadi masalah dan akhirnya RW terlibat dalam permasalahan ini. Kita khawatir di situ. Tapi kalau nanti dan sudah ada jadwal untuk dibimtek dulu RW bagaimana pelaksanaannya, penggunaannya dan lain sebagainya, sehingga meminimalisir atau bahkan kalau perlu meniadakan permasalahan di kemudian hari gitu. Dan termasuk jangan sampai juga di internal kepengurusan jadi masalah. Misalnya ini karena dikasih cuma 100 juta sedangkan jumlah RT di RW tersebut itu ada 10, misalnya jumlah 10 RT. Kok yang dikasih RT sono doang, misalnya ini bicara pembangunan jalan misalnya ya, atau pembangunan saluran air biar nggak banjir. Kok di RT sini RT kita enggak misalnya gitu. Jangan sampai ada keributan di antara kepengurusan RT dan RW hanya karena pembagian atau penerapan implementasinya ini tidak sesuai atau tidak bisa merata. Nah makanya ini pintar-pintar juga Pak RW bisa melakukan proses musyawarah tadi, kembali lagi musyawarah untuk mufakat. Kenapa kita prioritaskan di RT ini? Karena ini udah termasuk yang butuh penanganan cepat. Kalau RT lain di tahun besok ya misalnya gitu. Itu harus tersampaikan, jangan sampai ada pilih kasih RT yang dekat dengan ketua RW dia terus yang dikasih, yang lain enggak gitu misalnya. Ini harus kita antisipasi hal-hal teknis di lapangan begitu. Menurut saya itu. Berarti ini masih belum matang ya dari persyaratan dan segala macamnya. Sebenarnya sih udah 90% lah. Tinggal ya mematangkan dan merapikan 10%-nya lagi gitu. Oke, berarti tinggal tunggu kabar baiknya setelah rapi semuanya ya. Oke, Sobat Urban, kita akan beralih ke isu selanjutnya, yaitu ada arahan Siskamling dari Kemendagri. Iya, menurut Abang nih, seberapa penting sih Siskamling, terutama di Kota Bekasi? Kalau saya mikirnya gini ya, sesuatu yang berangkat dari kesadaran itu akan lebih melekat ketimbang disuruh. Jadi gini, kayak misalnya kita di rumah lah, mau buang sampah yang ada di rumah, antara disuruh dengan kesadaran itu pasti rasanya beda gitu. Benar. Akan lebih punya rasa jauh ketika bicaranya berangkat dari kesadaran. Kalau disuruh itu kadang ada ngegerutu gitu. Ngegerutu itu ya suka ngomong sendiri atau ngeluh sendiri lah di dalam hati. Nah, termasuk apa yang hari ini
dilakukan oleh pemerintah, ini saya mandangnya dari dua sisi ya. Dari satu sisi ini hal yang baik dan positif, karena ini pasti berangkat dari kejadian beberapa waktu lalu terkait dengan kerusuhan yang ada. Karena dalam proses itu ternyata muncullah inisiatif-inisiatif untuk melakukan proses penjagaan di wilayahnya masing-masing, terutama di kita. Ini kan isu ini yang demo kemarin secara nasional, tapi Bekasi termasuk yang mendapatkan apresiasi karena warganya cukup punya panggilan hati untuk melakukan proses menjaga lingkungan, atau istilahnya kemarin warga jaga warga dan lain sebagainya. Itu kan kemasan itu jauh-jauh hari orang tua kita, kakek, buyut bahkan sudah melakukan itu. Tapi di era yang semakin maju, modern, udah jarang orang yang melakukan proses ronda gitu, siskambling atau ronda, digantikan dengan CCTV yang sudah ronda begitu. Iya, benar. Orangnya pada tidur, CCTV-nya yang ronda. Ya, teknologi menyesuaikan kebutuhan yang pada akhirnya warganya udah kita istirahat tidur karena besok kerja dan lain sebagainya, akhirnya CCTV. Kalau ada apa-apa CCTV. Udah akhirnya di situ unsur keterpanggilan hati untuk menjaga lingkungan mulai berkurang. Padahal proses siskambling atau ronda bukan hanya sekedar menjaga lingkungan, tapi di ruang itu kita bisa kumpul, diskusi, ngobrol santai dengan tetangga yang ada kan gitu. Silaturahminya terbangun. Nah itu dulu berangkatnya dari kesadaran untuk bisa kumpul, akhirnya jaga wilayahnya. Nah kalau unsurnya dari situ termasuk unsur panggilan untuk gotong royong, kerja bakti di lingkungan, itu kan dulu kerja bakti itu kalau panggilannya dari hati, dari kesadaran, itu pasti ada semangat. Begitu dibikin peraturan atau seolah-olah diformalkan, malah keterpanggilannya agak kurang kan begitu. Iya. Dan maka saya melihat Mendagri, peraturan Kemendagri ini juga dari dua sisi itu. Satu sisi bagus untuk menjaga lingkungan, tapi di sisi lain pendekatannya kalau bisa melalui kesadaran. Sehingga kita nggak mungkin bicara perumahan, misalnya perumahan elit yang kemarin sempat viral di Bekasi pada saat demo. Perumahan elit itu melakukan proses jaga warga atau jaga lingkungan, kalau unsurnya aturan mereka belum tentu mau, tapi karena unsurnya adalah kesadaran, mereka berbondong-bondong, akhirnya bahkan mau inisiatif ngeluarin dana pribadi untuk bikin lebih kompak gitu kan. Nah ini yang harus kita dorong adalah kesadaran sebenarnya. Nah aturan pemerintah ada dan diterbitkan untuk melakukan proses formalisasi itu. Tapi kalau bisa pendekatannya pendekatan kesadaran itu lebih efektif, sehingga panggilan hati untuk melakukan proses jaga lingkungannya itu nggak ada ngegerutu tadi yang saya bilang, nggak ada berkeluh kesah. Gue semangat ini karena untuk jaga semangat lingkungan dan untuk bersosialisasi silaturahmi sama tetangga kanan kiri. Menurut saya sih itu prosesnya. Mudah-mudahan banyak yang tergerak hatinya tanpa harus akhirnya jadi ngikutin aturan tapi ngegerutu ya, nggak ikhlas gitu. Aku aja nggak ikhlas. Iya. Oke Bang, next ada isu dari yang P3K. Gitu. Ini kan katanya Pemkot Bekasi ini akan membuka P3K tapi paruh waktu. Itu mungkin gimana nih informasinya? Diperjelas. Saya pengen tanya sama Abang. Iya. Apakah benar? Iya memang isu kepegawaian atau bicara rekrutmen kepegawaian, tata kelola pegawai pemerintah itu memang masih menjadi isu yang hangat dan menarik menurut saya, karena ini bicaranya nasib banyak orang. Jangan sampai kalau kita bicara hari ini swasta banyak yang sudah gulung tikar atau sudah banyak mem-PHK karyawannya, jangan sampai pemerintah sendiri juga melakukan itu. Udah banyak karyawan sudah kita rekrut untuk bekerja mengabdi di pemerintahan Kota Bekasi. Jangan sampai nasibnya terombang-ambing atau bahkan nasibnya diputus kerjanya karena proses penataan ini. Maka tadi saya sampaikan di awal,
bicara sesuai dengan undang-undang yang dinamakan ASN atau aparatur sipil negara itu kan ada 2 kategori. Yang pertama PNS, pegawai negeri sipil, yang kedua P3K itu. Nah, P3K itu sendiri hari ini yang sedang ditata. Proses payung hukum utamanya ada di pusat, ada di Badan Kepegawaian Nasional BKN dan di Kementerian Menpan RB. Nah, karena aturan regulasi ini dari atas, maka kita di bawah menyesuaikan dan mengikuti pasti itu. Jadi kita kemarin sudah melakukan proses rekrut awal dan bahkan sudah melantik pegawai yang P3K murni. Nah, tapi ternyata ada beberapa yang belum terangkut dalam proses P3K murni ini. Ada tahap pertama selesai, kemudian tahap kedua. Nah, menyisakan PR-PR di R3 dan R4 ini. Maka ada nomenklatur tadi P3K paruh waktu. Ini bicaranya perbedaan antara tunjangan dan kemudian juga bicara anggaran untuk menggaji mereka dan memberikan tunjangan kepada mereka. Kalau yang P3K murni itu ada support juga dari pemerintah pusat untuk melakukan proses penggajiannya, tunjangannya oleh pemerintah daerah. Nah, kalau paruh waktu ini memang secara letterlock belum dijelaskan detail, tapi intinya mereka bisa diangkat juga menjadi P3K paruh waktu dengan penggajian dan lain sebagainya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi di titik beratkan oleh pemerintah itu pemerintah daerah untuk melakukan proses penggajian dan lain sebagainya, sehingga ada perbedaan di situ antara P3K saja dengan P3K paruh waktu di situ. Nah, tapi semangatnya adalah bagaimana biar pegawai-pegawai yang kemarin sudah melakukan proses pengabdian dalam bentuk kerjanya sebagai TKK. Kalau di kita kan istilahnya TKK, di tempat lain ada yang honorer dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu hanya beda judul, tapi intinya TKK ini bagaimana statusnya bisa jadi P3K. Karena hari ini yang diakui oleh undang-undang yaitu ASN dan P3K, PNS dan P3K. Selain ini nggak ada. Jadi besok itu nggak ada istilah TKK honorer lagi di pemerintahan. Kalau lu mau kerja di pemerintahan, ya ruangnya cuma 2 ini, PNS atau P3K. Dan hari ini kan bicaranya yang paruh waktu maupun yang full, yang murni ini bukan bicara rekrutmen awal atau bicara rekrutmen baru, tapi bicaranya adalah bagaimana yang kemarin sudah honorer atau TKK bisa dimasukkan dan dikategorikan sebagai pegawai P3K itu tadi gitu. Kalau P3K murni nggak bisa, berarti kita ambil P3K paruh waktu gitu istilahnya. Itu tetap tadi ya, untuk aturan-aturan besarnya pemerintah pusat yang punya. Nah, kita menyisakan masih ribuan TKK yang belum masuk ke P3K. Karena kemarin aturan teknisnya belum keluar, tapi terbaru sudah keluar, maka kita sekarang hari ini sudah mengusulkan biar Kota Bekasi juga bisa mengangkat semua TKK yang ada untuk menjadi P3K gitu. Entah nanti paruh waktu kita menyesuaikan dengan aturan yang ada gitu. Yang penting yang R3 dan R4 ini sudah harus tidak ada gitu ya. Betul. Bang, semua naik ke P3K. Sudah masuk kategori P3K semua nanti. Biar lebih sejahtera gitu maksudnya Sobat Urban. Dan harus diiringi dengan kinerja yang maksimal gitu. Jangan sampai kayak kemarin baru pada pelantikan P3K juga komentar masyarakat menyayangkan karena banyak yang belum maksimal melakukan proses pelayanan publik gitu, terutama sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di kelurahan, di kecamatan. Kalau ada warga lagi ngurusin ini itu dipersulit, wah itu pasti nyampe ke kita itu, ke dewan-dewan itu. Pak Dewan, saya mau ngurusin KTP kau susah, mau ngurusin ini susah misalnya gitu. Nah, hal-hal itu harapan kita jangan sampai terjadi lagi, karena teman-teman sedang kita perjuangkan bersama untuk bisa menjadi pegawai P3K tadi. Nah, maka harus diiringi dengan kinerja yang baik dan positif di mata masyarakat gitu. Biar kita sama-sama mendapatkan
ruang dan hati di tengah masyarakat. Sama kita juga di legislatif sedang ikhtiar maksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat gitu. Oke, tadi kan terkait dengan P3K yang paruh waktu ini dari pemerintah daerah, ya kan? Apakah tidak akan membebani keuangan daerah, Bang? Ya pada akhirnya kalau bicara beban keuangan, kalau kita ibaratkan mungkin ya meskipun entah apple to apple atau tidak, tapi kalau kita ibaratkan pemerintah ini adalah rumah tangga. Kalau kita bicara hari ini sudah di rumah tangga kita misalnya udah ada kebutuhan tambahan karena misalnya ada anak baru lahir gitu ya, di keluarga kita ada anak baru lahir atau ada keluarga yang ikut sama kita, kan pada akhirnya kebutuhan nambah. Nah ketika kebutuhan nambah, kita sebagai pemerintah, sebagai kepala keluarga, kepala pemerintahan, berpikirnya jangan anak yang udah ada ini dibuang atau nggak jadi ada, tapi berpikirnya bagaimana ada tambahan pemasukan, kan gitu. Logika dasarnya begitu. Nah maka tadi bicara kebutuhan pegawai dengan beban kerja yang ada di pemerintahan Kota Bekasi, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, ternyata memang kita butuh pegawai itu semua. Kalau ini ditiadakan pegawai-pegawai ini, bagaimana nanti kinerja pemerintahan bisa maksimal? Yang pertama itu. Kalau yang kedua, kalau bicara anggaran pemerintah nanti nggak cukup dong atau membebani terlalu besar segala macam. Memang ada aturan untuk belanja pegawai itu ya jangan sampai melebihi aturan yang ada gitu. Nah tapi juga jangan sampai kita berpikir terbalik karena ada tambahan pengeluaran, maka pengeluaran ini kalau bisa kita diadakan gitu, keliru. Maka apa yang bisa kita lakukan? Caranya adalah bagaimana berpikir lebih keras lagi pemerintah, terutama eksekutif, juga kita legislatif, bagaimana pendapatan pemasukan daerah ini meningkat. PAD kita harus kita maksimalkan karena banyak potensi-potensi PAD kita yang hari ini belum maksimal. Ya atau istilah lainnya masih ada kebocoran lah untuk melakukan proses peningkatan PAD ini, kita harus akuin itu. Nah hari ini sejauh mana kita melakukan komitmen untuk menutup kebocoran itu, meminimalisir dan menutup kebocoran itu. Nah kalau kebocoran untuk pendapatan pemerintah udah kita lakukan dan akhirnya pendapatan PAD kita besar, untuk gaji pegawai masih cukup dan lebih dari cukup menurut saya. Meskipun ya kita bisa diskusi dengan teman-teman yang ada di Komisi 3 yang menangani terkait dengan hal-hal ini, termasuk di eksekutif juga. Banyak ruang yang harusnya bisa kita maksimalkan untuk meminimalisir dan menutup sepenuhnya kebocoran-kebocoran yang ada sehingga PAD meningkat, sehingga pegawai yang ada ini nggak membebani kok. Cukup anggaran kita untuk mengcover itu semua cukup, dan melakukan proses program-program yang besar untuk menata Kota Bekasi sangat cukup kok. Jangan sampai PAD kita dan APBD kita berkutat di angka yang sama aja, kurang lebih 7 triliunan saja. Potensinya bisa lebih dari itu kok. Nah, kita harus maksimalkan potensi itu. Bagaimana caranya menutup kebocoran itu tadi. PAD maksimal, pada akhirnya nggak akan menjadi beban kok gitu. Berarti poinnya ada di menaikkan pendapatannya tadi. Jangan sampai tadi saya analogikan dengan rumah tangga, ada orang baru masuk yang akhirnya pengeluaran bertambah, jangan orang ini diusir, tapi kita berpikir nambahin pemasukan. Bagaimana caranya? Ya diskusi dengan kepala rumah tangga, kerjanya tambah semangat atau tambah sampingan kerja yang positif yang ada, pada akhirnya pemasukan nambah, ya ini nggak jadi beban kok gitu. Pasti kayak gitu. Oke, luar biasa. Terakhir Bang, di podcast Wakil Rakyat ini biasanya ada sesi suara warga, di mana ada berapa orang mungkin yang menyalurkan aspirasinya, baik lewat DM, ada yang lewat email, terus ada juga yang langsung menghubungi by WhatsApp gitu. Nah ini ada dari Triseptian di Bantar Gebang. Dia membahas soal Dinas Damkar Bravo. Kabarnya kurang personil dan armada. Apakah ada rencana penambahan armada dan personil supaya bisa membantu masyarakat Kota Bekasi lebih baik? Sama Triseptian. Ya baik Mas Triseptian. Emang Damkar ini juga menjadi mitra Komisi 1 di dalam
RKPJ maupun kemarin Renja mereka juga sudah disampaikan beberapa kali. Apalagi hari ini ya, damkar itu sedang menjadi primadona di tengah masyarakat, karena damkar itu nggak cuma bicara pemadam kebakaran aja, sekarang semua urusan semua bisa damkarin. Dan makanya bagi masyarakat sederhana kayak gitu, masyarakat ada keluh kesah, ada kebutuhan, kita hadir untuk membantu masyarakat, sederhana gitu. Maka damkar bisa kok kayak gitu, kenapa yang lain-lain nggak bisa gitu loh. Harus kita bisa melakukan itu pertama tadi. Makanya karena damkar ini sekarang lagi jadi primadona, bahkan karena dibanding-bandingkan dengan yang lain-lain lah gitu ya, instansi, bahkan instansi yang lain itu. Ini bagaimana caranya kita berpikir apa yang dilakukan oleh damkar, kita bisa juga melakukan itu. Sederhananya apa yang menjadi keluh kesah dan keperluan masyarakat, sebisa mungkin kita bisa hadir untuk memberikan pertolongan dan bantuan. Nah, berangkat dari situ, apa yang menjadi kebutuhan damkar kita maksimalkan dari pemerintah Kota Bekasi, baik di eksekutif maupun legislatif. Kemarin dalam usulan awalnya, selain bicara armada, mereka juga ada beberapa titik kecamatan yang mereka belum punya pangkalan di sana, atau belum punya istilahnya markasnya di 3 kecamatan lain kalau nggak salah. Tapi kemarin pada akhirnya di dalam rapat itu sudah kita usulkan untuk segera dicarikan lahan atau tempatnya, sehingga sudah bisa kita bangun di tahun yang akan datang gitu. Ketika markasnya sudah ada, maka armada yang dibutuhkan pun harus kita siapkan. Termasuk kemarin ada alat-alat yang secara teknis saya kurang hafal ya, karena bukan bidang sepenuhnya kita. Ada alat-alat pemadam kebakaran yang mereka masih kekurangan, yang itu harus ada ketika memang kebakaran itu terjadi. Itu juga pada akhirnya kita dorong untuk kita maksimalkan di belanja pemerintah ini, kita belanjakan untuk keperluan damkar untuk melakukan proses kerjanya. Jadi selain armada tadi, bicara markas juga dia masih kekurangan, bicara alat-alat pendukung pada saat melakukan proses penyelamatan juga masih kurang, sehingga kita mengakui dari kekurangan itu harus kita optimalkan untuk kita masukkan dalam belanja pemerintah di tahun yang akan datang. Nah, maka apa yang disampaikan Bang Septian juga itu sudah kita lakukan kemarin, tinggal nanti mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya semua, nggak ada kendala apapun, termasuk pada akhirnya bicara orang atau personilnya. Nah, kalau kinerjanya bagus dan kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran damkar ini juga semakin besar, maka pada akhirnya berimbas pada personil yang kurang itu tadi. Nah, dari personil yang kurang kita maksimalkan dengan yang menjadi TKK hari ini mau kita naikkan ke P3K. Kita akan filter semuanya. Jangan sampai gini, misalnya ada dinas yang dengan 50 orang cukup, tapi di situ ada 55 atau ada 60 orang. Nah, nanti kita akan penempatan itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan, atau bahkan mungkin setelah kita cek semuanya pada kurang semuanya nih, ada rekrutmen misalnya, tapi ya juga jangan dilakukan rekrutmen sekarang. Kenapa? Karena yang ada ini dipastikan dulu statusnya gitu. Jangan mereka terkatung-katung dengan posisi TKK atau honorer tadi. Diselesaikan dulu P3K-nya. Di kemudian hari ternyata masih kurang, termasuk damkar, ada proses rekrutmen. Ya ketika ini semuanya sudah selesai, bagi saya nggak ada masalah. Dan tadi kalau PAD dan PBD kita cukup, ya nambah orang juga nggak ada masalah kan pada akhirnya. Toh tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat gitu. Tapi prosedurnya tetap kita tempuh semuanya gitu. Berarti prosedur untuk yang perekrutan ini harus selesai dulu, yang PKK menjadi P3K ya, gitu. Betul. Udah terjawab ya tadi Tri Septian. Aduh Abang, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama. Aku minta statement terakhir sebagai harapan mungkin untuk warga ataupun Kota Bekasi ke depannya seperti apa. Silakan. Ya, baik masyarakat Kota Bekasi, terutama para penonton setia Urban, saya ucapkan terima kasih, dan kita sangat berharap besar partisipasi dari masyarakat dalam melakukan kerja-kerja di pemerintahan, baik
dari ruang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pertama kita di legislatif. Apa yang bisa kita maksimalkan dalam kerja-kerja kita, terutama peranan masyarakat dan terkhusus lagi anak-anak muda yang luar biasa, jumlahnya juga tidak sedikit. Kami sangat berharap besar anak-anak muda hari ini bisa berperan aktif di dalam membangun kotanya, wilayahnya masing-masing. Jangan lagi apatis, jangan lagi asik dengan dunianya saja, tapi harus berpikir bagaimana untuk mengembangkan dan menjaga wilayahnya, mensejahterakan orang-orang di sekitarnya dengan cara ayo kita sama-sama membangun lingkungan masing-masing dan menjaga keamanan semuanya, sehingga pemerintah khususnya di Kota Bekasi bisa memaksimalkan kinerjanya. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, silakan disampaikan. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya aspirasi, ya silakan disampaikan juga untuk kita bisa realisasi dari pemerintah. Dari unsur pemerintah prinsipnya bisa memaksimalkan kinerjanya ketika peran aktif dari masyarakat juga bisa melakukan proses itu secara konstruktif. Kritik yang sifatnya membangun, kritik yang sifatnya konstruktif itu sangat dibutuhkan buat kita menjalankan kinerja kita. Tapi jangan kritik yang sifatnya destruktif, hanya sekedar mengkritik tapi tujuannya hanya menghancurkan atau merusak. Kalau yang sifatnya konstruktif, membangun, kritik dan saran itu sangat kita nantikan untuk meningkatkan kinerja kita, melakukan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal lagi. Mungkin itu Mbak Sabrina. Terima kasih. Terima kasih ya Bang Rizky. Sama-sama. Ya, Sobat Urban, itu tadi sedikit diskusi bersama Bang Rizky. Jangan lupa kalau kalian punya kritik, saran, aspirasi maupun unek-unek kalian bisa DM kita langsung atau bisa komen di video di bawah ini atau bisa hubungin WhatsApp maupun media sosial kita yang lain. Jangan lupa untuk selalu nonton tayangan Urban GTV, di subscribe, like dan juga komen. Abang, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Baik Sobat Urban, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.